Ruang Dewa Bela Diri, bab 881 sampai dengan 885. Bab 881 Penyembuhan. Setelah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, Ye Xiwen tidak lagi mempedulikan hal lain. Energi bilah api di tangannya langsung membesar berkali-kali lipat. Di lingkungan ini, teknik bilah kayu terbakar dapat melepaskan kekuatan luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Xiwen menebas dengan kecepatan kilat dan seberat gunung Tai. Setiap tebasan membuat mayat api itu mundur. Mayat itu tak bisa mendekat dan terus tertinggal. Mayat api itu murka, tetapi tak berdaya. Ia hanya bisa menyaksikan Ye Xiwen terus menebasnya ke belakang. Tak mampu berbuat apa-apa. Ye Xiwen memang terluka parah, tetapi ia juga terluka parah. Seluruh sisi kiri atasnya telah terpotong. Jika ia sedikit bergeser, seluruh tubuhnya pasti akan terpotong di tempat. Pada saat itu, betapapun terampilnya ia tidak akan selamat. Mereka menderita pukulan berat yang sama, mungkin bahkan lebih parah daripada Ye Xiwen. Saat ini, tubuhnya yang layu bergetar hebat saat ia meraung berulang kali di hadapan Ye Xiwen, seorang aneh yang hanya mengandalkan kekuatan kasar. Bahkan setelah menjadi mayat api, ia tetap tidak memiliki kecerdasan. Bang! Ye Xiwen sekali lagi menebas pedang besi yang menghalangi jalannya, meninggalkan mayat api itu terbuka lebar. Sekarang, tatapan Ye Xiwen dingin dan tegas. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, intuisi tempurnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ledakan, Ye Xiwen segera mulai dengan panik mengumpulkan esensi sejati dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Mereka memadat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan membentuk bola energi dengan resonansi khusus. Ia hampir bisa merasakan 1/10 dari esensi sejatinya terhisap dalam sekejap, meninggalkannya dengan perasaan hampa yang luar biasa. Ledakan, peluru energi iblis itu tumbuh semakin besar, hampir seketika menjadi seukuran bola meriam di tangannya. Hula, seluruh bom roh melesat di langit, meninggalkan jejak besar sebelum menghantam mayat yang terbakar dan kering. Ledakan, seluruh istana bergetar hebat, dan awan jamur kecil perlahan membubung ke udara. Dalam gelombang kejut ledakan dahsyat itu, mayat api yang sudah terluka parah itu hancur di tempat, nyaris tak berdaya melawan. Huf, 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 Ye Xiwen terengah-engah. Bom energi iblis itu telah menghabiskan hampir 1/10 energi sejatinya, sungguh menguras tenaga. Namun, kemampuan ini juga sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen menggunakan kemampuan supernatural bawaan ini sejak ia memahaminya. Ini kartu trufnya, keahlian yang tak akan ia gunakan kecuali mencapai level tertentu. Lagi pula, setelah digunakan, bukan rahasia lagi. Namun, karena tidak ada orang lain di sekitarnya, ia menggunakannya dengan mudah. Jurus ini sangat kuat, tetapi juga menguras banyak energi. Apalagi, ketika harus menggunakan jurus ini, rasanya seperti pertarungan hidup mati. Jika sampai sejauh itu, hasilnya mungkin akan ditentukan setelah jurus ini habis. Pilihannya cuma dua, kamu mati atau aku mati. Mayat api ini, hampir seluruhnya hancur berkeping-keping oleh peluru energi iblisnya. Musnah, hampir tidak ada yang tersisa. Setelah beristirahat sejenak, Ye Xiwen membentangkan sayap iblisnya dan terbang ke dalam istana. Begitu masuk ke dalam istana, Ye Xiwen mendapati bahwa itu adalah kompleks istana. Dari luar, hanya satu istana yang terlihat, sementara sisanya terletak jauh di dalam pegunungan, di bawah tanah, memanjang ke bawah pada sudut tertentu. Ye Xiwen memperluas indera ilahinya dan menemukan bahwa hampir di mana-mana terdapat mayat-mayat kering yang berapi-api bergerak. Sepertinya karena Krokodile Taizi dan Jian Wushuang, yang telah masuk sebelum dia, mereka semua telah terbangun, berkelana. Ye Xiwen hanya bisa terus-menerus menghindari jangkauan mayat-mayat kering api ini, menggunakan teknik penyembunyian napasnya untuk menyembunyikan auranya. Perlu diketahui bahwa para zombie ini sangat sensitif terhadap aura orang yang masih hidup. Jika mereka bisa mencium auranya, mereka mungkin akan menerkamnya. Ye Xiwen mengutuk buaya ompong dan pedang tak bertuan dalam hatinya. Keduanya baik-baik saja, tetapi mereka telah membangkitkan semua mayat kering yang membara di istana.
membuat Ye Xiwen ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Di dalam istana terpencil, ledakan. Dengan satu serangan, pedang panjang yang menyala itu membelah mayat yang terbakar, menderu, dan kering menjadi dua. Ye Xiwen terengah-engah. Pertempuran panjang telah menguras tenaganya, dan ia hanya bisa menstabilkan luka-lukanya untuk sementara. Mumi-mumi api ini sangat sulit diatasi. Mereka mengandung racun zombie dan racun api, dan mereka hampir tidak terpengaruh oleh kain. Jika sedikit saja terkena kain, akan menimbulkan banyak masalah. Ini adalah mayat mumi terakhir yang masih aktif di aula samping ini. Mumi ini tidak terlalu kuat, baru saja mencapai alam transenden. Dilihat dari tata letaknya, seharusnya itu adalah aula samping untuk alkimia. Tetapi sayangnya, lantainya ditutupi oleh tungku alkimia dan botol pil yang terbalik, seolah-olah sudah lama dijarah. Namun, Ye Xiwen tidak peduli. Saat ini, yang ia inginkan hanyalah tempat yang tenang di mana ia bisa menyembuhkan lukanya dengan baik. Setelah memastikan tidak ada mumi yang aktif, Ye Xiwen melepaskan cermin asal surgawi untuk menutupi seluruh aula samping, mencegah aura bocor keluar dan juga mencegah mumi yang dipenuhi api berkeliaran tiba-tiba masuk. Ye Xiwen duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya, yang bahkan teknik generasi Phoenix surgawi menganggapnya agak merepotkan. Kita tidak punya pilihan selain menekannya. Api ini, yang entah dari mana asalnya, bagaikan lintah yang terus-menerus membakar tubuhnya. Anehnya, api itu bahkan bisa membakar esensi sejatinya. Sebaliknya, esensi sejati Ye Xiwen yang melimpah justru menjadi makanan bagi api ini. Fiu, teriakan samar burung Phoenix terdengar dari tubuh Ye Xiwen. Di belakangnya, sesosok hantu burung Phoenix muncul, mengepakkan sayapnya seolah mencoba melepaskan diri dari belenggu dan terbang tinggi ke angkasa. Kekuatan teknik generasi Phoenix surgawi terus-menerus menekan api di tubuh Ye Xiwen. Pada saat yang sama, teknik tubuh penguasa dan kitab suci pengamatan juga diaktifkan untuk mengusir api tersebut. Seolah-olah hal itu tidak dapat diberantas sepenuhnya. Ye Xiwen tiba-tiba menjadi cemas. Paling-paling, ia hanya bisa menahan api, dan sulit untuk memadamkannya sepenuhnya. Ye Xiwen, telan buah api Phoenix. Buah api Phoenix dapat meningkatkan fisikmu dan meningkatkan kemampuan pemulihan tubuhmu. Jika kau telan buah api Phoenix sekarang, kau pasti bisa memadamkan api jahat ini dalam sekali tebas. Ye Mo buru-buru mengingatkannya. Ye Xiwen memikirkannya dan menyadari bahwa itu benar. Buah api Phoenix dapat meningkatkan fisik penggunanya, memberinya fisik seperti burung Phoenix. Sama seperti teknik generasi Phoenix surgawi, yang juga memberi orang kemampuan pemulihan seperti burung Phoenix. Namun, yang satu meningkatkan fisik, dan yang lainnya meningkatkan teknik kultivasi. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen segera mengeluarkan buah api Phoenix dan menelannya. Buah api Phoenix merah tua itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi seekor burung Phoenix kecil di dalam tubuhnya. Burung Phoenix ini tampaknya memiliki kesadaran, dan segera mulai beroperasi di dalam tubuhnya. Kemanapun burung Phoenix itu lewat, luka-luka Ye Xiwen langsung mulai sembuh. Saat burung Phoenix kecil itu beredar di dalam tubuhnya, luka-lukanya berangsur-angsur membaik. Ye Xiwen sangat gembira, tetapi ia segera menyadari bahwa dengan tambahan Phoenix kecil ini, teknik generasi Phoenix surgawi di dalam tubuh Ye Xiwen tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah telah menemukan duri. Sebagian besar energi dari Phoenix kecil ini tidak diserap oleh tubuh Ye Xiwen, melainkan oleh teknik generasi Phoenix surgawi. Ye Xiwen segera merasakan bahwa teknik generasi Phoenix surgawi, yang sudah lama tidak berkembang, mulai berkembang sedikit demi sedikit. Meskipun kemajuannya tidak signifikan, Ye Xiwen tetap merasakannya. Ia sangat gembira dan tidak menghentikannya, karena untuk memadamkan api jahat ini, ia masih harus mengandalkan teknik generasi Phoenix surgawi. Semakin kuat teknik generasi Phoenix surgawi, semakin cepat ia akan pulih. Jadi wajar saja jika ia sangat bahagia. Saat burung Phoenix kecil itu beredar di dalam tubuh Ye Xiwen, dia hampir bisa merasakannya menyusut sedikit demi sedikit, karena saripati buah api Phoenix diserap sedikit demi sedikit. Melihat bahwa buah api Phoenix ini benar-benar dapat meningkatkan teknik generasi Phoenix surgawi, Ye Xiwen segera mengambil 3 buah api Phoenix yang tersisa dan menelannya.
Bagi orang luar, ini akan tampak seperti pemborosan besar, karena buah api Phoenix paling efektif jika dikonsumsi bersama buah pertama, dan efeknya menjadi sangat terbatas setelahnya. Pada titik ini, akan lebih baik menjual buah api Phoenix yang tersisa. Namun, Ye Xiwen tidak berpikir seperti itu. Teknik kelahiran kembali Phoenix Surgawi adalah fondasinya. Ia telah lolos dari kematian berkali-kali berkat teknik ini. Tampaknya, ia mungkin sudah tamat sejak lama. Selama hal itu memungkinkan teknik generasi Phoenix Surgawi berkembang, dia tidak akan ragu terhadap apapun, meskipun itu hanya buah api Phoenix. Benar saja. Setelah Ye Xiwen menelan keempat buah api Phoenix, teknik generasi Phoenix Surgawi di dalam tubuhnya mulai membaik sedikit demi sedikit, bergerak ke arah yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, tubuh Ye Xiwen mulai berubah sedikit demi sedikit. Tubuhnya, yang awalnya merupakan tubuh tak terkalahkan, kini menunjukkan tanda-tanda perkembangan fisik yang berbeda. Fisik yang sama sekali berbeda dari tubuh tak terkalahkan. Ye Xiwen juga bisa merasakan bahwa seiring energi buah api Phoenix terus diserap, api jahat di tubuhnya perlahan-lahan ditekan dan tidak lagi menjadi ancaman. Teknik generasi Phoenix Surgawinya juga kembali unggul. Bab 882 menundukkan api alien. Yang paling penting, Ye Xiwen menemukan bahwa fisiknya juga berubah, menjadi lebih bersemangat, sebuah penemuan yang sangat mengejutkannya. Perlu dicatat bahwa transformasi fisik Ye Xiwen tidak pernah berhenti sejak ia memasuki alam suci. Namun, ia telah mengubahnya ke kondisi paling sempurna ketika memasuki alam suci. Setelah itu, ia terus memperkuatnya, tetapi ia tidak akan mengubahnya lagi. Ini adalah hukum alam. Kebanyakan ras memang seperti ini. Setelah memasuki alam suci, tubuh fisiknya sudah dianggap sempurna. Ini sudah ditakdirkan oleh surga. Tak seorang pun bisa menjadi lebih sempurna setelah mencapai alam suci. Di dalam alam suci, setiap tingkatan sebenarnya adalah tentang tubuh fisik yang menjadi lebih sempurna. Meskipun keduanya sempurna, tetap ada perbedaan. Misalnya, meskipun manusia mencapai kesempurnaan fisik, mereka masih sulit dibandingkan dengan ras naga yang tidak sempurna. Ini adalah kekurangan bawaan yang tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Teknik seperti teknik tubuh penguasa Ye Xiwen adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini adalah metode kultivasi kuat yang memungkinkan seseorang mengubah konstitusi bawaan mereka melalui cara yang diperoleh. Ia menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan menjadi tidak seperti tubuh manusia. Tubuh Overlord telah membuat tubuhnya semakin kuat, dan integrasi garis keturunan Starbreeze membuatnya semakin kuat dalam hal ini. Terlebih lagi, dibandingkan dengan peningkatan tubuh fisik oleh tubuh Overlord, garis keturunan Starbreeze lebih komprehensif, bahkan mencakup jiwa dan roh primordial, yang telah terkontaminasi dengan beberapa karakteristik Starbreeze. Seperti di kehidupan sebelumnya di bumi, saat gen dari hewan lain ditransplantasikan ke tubuh manusia, sehingga manusia memiliki kemampuan seperti hewan tersebut. Namun, perubahan ini tidak sekaku tubuh Overlord, melainkan lebih fleksibel. Ye Xiwen merasa bahwa itu adalah transformasi menjadi fisik seperti burung Phoenix. Fisik ini secara fundamental meningkatkan pemulihan fisik dan ketahanan Ye Xiwen terhadap pukulan. Dengan kata lain, cedera Ye Xiwen, yang awalnya mungkin memerlukan waktu penyembuhan sebulan, kini mungkin memerlukan waktu setengah bulan. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh teknik generasi Phoenix Surgawi. Namun, teknik generasi Phoenix Surgawi belum pernah mengalami perubahan seperti ini sebelumnya. Teknik ini tampak seperti teknik penyembuhan suci. Namun, tampaknya teknik ini telah dirangsang oleh buah api Phoenix dan tiba-tiba bermutasi, mengubah teknik generasi Phoenix Surgawi dari yang terbatas pada penyembuhan menjadi teknik yang menantang surga dan dapat mengubah konstitusi seseorang. Atau mungkin ini bentuk yang lebih maju dari teknik generasi Phoenix Surgawi. Ye Xiwen tidak menyadari bahwa sebelumnya ia merasa teknik generasi Phoenix Surgawi telah mencapai batas, kemacetan, dan tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, Ye Xiwen tidak terlalu memperhatikannya dan tampaknya hanya menggunakannya sebagai teknik penyembuhan suci. Namun, situasinya kini telah berubah drastis. Di bawah bimbingan buah api Phoenix, teknik generasi Phoenix Surgawi tampaknya telah memasuki tingkat yang benar-benar baru.
dan bahkan mampu mengubah tubuh fisik Ye Xiwen. Bisakah dia benar-benar suatu hari menjadi seperti burung phoenix, memiliki konstitusi yang mampu terlahir kembali dari abu? Itulah kata pertama yang terlintas di benak Ye Xiwen. Ketika membahas burung phoenix, Ye Xiwen dan yang lainnya memikirkan hal yang sama, kemampuan untuk terlahir kembali dari abu. Burung phoenix tidak hanya dapat terlahir kembali dari abu, tetapi setiap kelahiran kembali adalah transformasi, yang membuatnya semakin kuat. Inilah yang benar-benar membuat Ye Xiwen bersemangat. Meskipun ia tidak tahu apakah ia akan pernah bisa mencapai kelahiran kembali seperti burung phoenix, ia telah merasakan manfaatnya. Seiring perubahan fisiknya sedikit demi sedikit, ia menyadari bahwa api di tubuhnya perlahan-lahan tidak lagi mampu melukainya, dan ia bahkan mulai merasakan kedekatan dengan api tersebut. Ya, rasa kedekatan, sama seperti kemampuan Ye Xiwen dalam memanipulasi api ini. Kemampuan pengendalian api macam apa itu? 4 kata ini muncul dalam pikiran Ye Xiwen. Menurut legenda, burung phoenix merupakan nenek moyang orang-orang yang menggunakan api. Mungkinkah fisiknya telah menjadi seperti burung phoenix, sehingga memberinya kemampuan bawaan untuk mengendalikan api? Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tak kuasa menahan kegembiraannya. Begini, ras-ras dengan kemampuan bawaan yang luar biasa kuat ini memiliki segala macam bakat yang tak tertandingi manusia. Mereka adalah orang-orang pilihan surga yang sejati. Dibandingkan dengan ras-ras ini, manusia tampaknya tak memiliki keunggulan lain selain jumlah mereka yang lebih besar. Bahkan mereka yang memiliki fisik istimewa, banyak di antaranya memiliki garis keturunan makhluk purba. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Titan yang sebenarnya. Sama seperti tubuh Titan yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Titan yang asli. Dalam hal ini, manusia tidak memiliki keunggulan apapun, tetapi mereka juga memiliki keunggulannya sendiri. Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan memiliki periode pertumbuhan yang singkat. Oleh karena itu, waktu yang mereka habiskan untuk berkultivasi seringkali setara dengan 1000 tahun bagi ras lain yang berumur panjang, atau bahkan 10.000 tahun bagi beberapa ras. Jadi, pada akhirnya, Tuhan tidak sepenuhnya tidak adil. Akan tetapi, tak diragukan lagi, jika ia mampu membangkitkan beberapa bakat burung phoenix di samping bakatnya sebagai binatang bintang, maka ia benar-benar dapat dianggap menantang surga. Tujuan utamanya dalam mengolah tubuh penguasa adalah untuk menghancurkan para dewa dan iblis, dan untuk menyaingi ras-ras yang terlahir dengan dukungan surga. Namun, jika ia sendiri menjadi salah satu dari mereka, ceritanya akan sangat berbeda. Mereka yang bicara soal benar atau salahnya bakat bawaan seseorang pada dasarnya hanya iri. Siapa yang tidak ingin terlahir dengan bakat yang jauh lebih tinggi daripada orang kebanyakan, sehingga bisa terhindar dari kerja keras bertahun-tahun? Meskipun sebagian orang merasa dirinya kurang pengalaman dan mungkin tidak mampu meraih keberhasilan di masa mendatang, sebagian yang lain mengatakan bahwa dirinya tidak sebaik orang-orang dengan bakat rata-rata yang mampu meraih hal-hal hebat melalui kerja keras dan pengalaman. Namun, pada kenyataannya, jika 1 dari 10.000 orang biasa bisa sukses, maka 1 dari 100, atau bahkan 10, orang dengan bakat luar biasa pun bisa sukses. Inilah sebabnya para pendahulu mereka berusaha keras menciptakan teknik seperti teknik tubuh penguasa, untuk meniru ras-ras yang secara alami kuat tersebut. Ini adalah perbedaan yang wajar. Memiliki bakat yang baik dan melewati cobaan bukanlah hal yang kontradiktif. Ye Xiwen, kalau kau benar-benar bisa perlahan berubah menjadi phoenix, kau akan aman seumur hidup. Suara Ye Mo sedikit bergetar. Kau harus tahu bahwa bahkan di berbagai alam, phoenix adalah salah satu ras teratas. Hanya segelintir ras yang bisa menandingi mereka. Kalau kau bisa memiliki bakat dan fisik phoenix, jalanmu di masa depan akan jauh lebih mulus. Kali ini mungkin benar-benar berkah tersembunyi. Buah api phoenix ini mungkin benar-benar telah mengubah teknik generasi phoenix surgawimu, membuat fisikmu perlahan-lahan mendekati fisik phoenix. Ye Mo tentu saja tahu bahwa ini bukan karena buah api phoenix. Buah api phoenix hanya memberi orang beberapa karakteristik fisik phoenix, membuat mereka lebih kuat daripada orang biasa, terutama dalam hal kemampuan pemulihan. Namun, Ye Xiwen sedang menyelesaikan transformasi tubuh fisiknya.
Tubuh fisiknya, yang tidak berubah setelah mencapai alam suci, tidak lagi mengalami perubahan apapun. Tubuhnya tidak lagi kompatibel dengan garis keturunan binatang bintang, yang diintegrasikan secara paksa. Karena mengandalkan peningkatan teknik generasi Phoenix Surgawi, perubahan fisik ini membutuhkan waktu untuk berkembang dan berubah sedikit demi sedikit. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam satu langkah, seperti halnya teknik tubuh penguasa. Meski begitu, ini sudah cukup membuat Ye Xiwen gembira. Bukan hanya fisiknya yang berangsur-angsur membaik, tetapi yang terpenting, teknik kelahiran kembali Phoenix Surgawinya akhirnya berubah lagi. Ketika pertama kali ia memperoleh teknik kelahiran kembali Phoenix Surgawi, teknik itu terlalu sederhana, dan tidak ada yang mengajarinya. Terlebih lagi, kitab suci kuno tidak mencatat berbagai perubahan teknik kelahiran kembali Phoenix Surgawi di halaman itu. Itu hanyalah metode kultivasi yang sangat sederhana. Adapun halaman-halaman kitab suci kuno lainnya, semuanya jatuh ke tangan orang lain. Di Chen bahkan mati di tangannya. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengetahui apa yang tercatat di halaman-halaman kitab suci kuno lainnya. Itu mungkin seni bela diri baru, atau mungkin variasi lain dari teknik kelahiran kembali Phoenix Surgawi. Ye Xiwen tidak tahu. Bagaimanapun, hari ini dia mengetahui bahwa teknik generasi Phoenix Surgawi jauh lebih rumit daripada yang terlihat, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Dia telah bertanya-tanya selama beberapa waktu. Jika teknik generasi Phoenix Surgawi hanya sekadar teknik penyembuhan, seberapa hebatkah teknik itu hingga dianggap sebagai teknik tingkat dewa? Meskipun ia memiliki beberapa teknik kultivasi tingkat dewa, ia tahu betapa berharganya teknik-teknik tingkat dewa tersebut. Bahkan tokoh seperti Jian Wushuang atau Crocodile Taiyuzi paling banyak hanya memiliki teknik kultivasi tingkat bumi. Ini juga merupakan keunggulan terbesar Ye Xiwen, yaitu mampu menantang lawan dengan level yang lebih tinggi. Kalau tidak, dengan begitu banyak jenius di dunia, bagaimana mungkin Ye Xiwen bisa melawan lawan dengan level yang lebih tinggi seperti ini? Saat fisik Ye Xiwen terus berubah, ia menemukan bahwa api tidak lagi menjadi penghalang, tetapi malah terasa sangat dekat dengannya. Ye Xiwen tiba-tiba punya ide, mengendalikan api ini dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Api ini sangat mengerikan, bahkan ia terluka parah saat bersentuhan dengannya. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan terbakar sampai mati di tempat. Jika ia bisa menaklukkan api eksotis ini, niscaya itu akan menjadi kartu truf lain bagi Ye Xiwen. Terlebih lagi, Phoenix itu sendiri tumbuh dalam api dan terlahir kembali dalam api, sehingga api eksotis ini akan menjadi tonik terbaiknya. Demikian pula, fisik Phoenix akan memelihara api ini, membuatnya semakin kuat. Ketika ide ini disampaikan kepada Ye Mo langsung menyetujuinya. Ide bagus. Kalau kau bisa melakukannya, seharusnya ada efek komplementernya pada akhirnya. Ye Mo mengangguk dan berkata, meskipun ini mungkin langkah yang sangat berisiko bagi orang lain, karena bisa saja menanamkan ancaman yang bisa meledak kapan saja. Namun, Ye Xiwen tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, ia menyimpan banyak hal aneh dan berbahaya yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Itu hanya jenis api yang berbeda. Jadi apa? Setelah mengambil keputusan, Ye Xiwen segera duduk bersila dan mengaktifkan teknik generasi Phoenix Surgawi. Menyerap energi buah api Phoenix sekaligus memadamkan apinya. Bab 883 Alam Transendensi. Tingkat kedua. Dengan teknik generasi Phoenix Surgawi yang melindunginya, dan buah api Phoenix yang terus meningkatkan fisik Ye Xiwen, tingkat penyerapannya terhadap api eksotis ini meningkat pesat. Pada saat Ye Xiwen telah menyerap semua api, sebagian besar hari telah berlalu. Tanpa gangguan api alien ini, tubuh Ye Xiwen dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Teknik generasi Phoenix Surgawi sekali lagi menunjukkan kehebatannya. Tingkat cedera ini bukanlah cedera terparah yang pernah dialami Ye Xiwen. Selama tidak ada gangguan dari api alien, Ye Xiwen bukan lagi masalah dewa atau iblis. Ye Xiwen membuka telapak tangannya, dan di atasnya berkobar api yang membara. Dengan kehendak Ye Xiwen, api itu berubah bentuk dan rupa, akhirnya menjadi seekor burung phoenix kecil. Namun, bentuknya masih sangat kabur. Namun,
Seiring kendali Ye Xiwen atas api aneh ini semakin terasa, api itu seharusnya akan semakin baik pada akhirnya. Terlebih lagi, saat Ye Xiwen terus menyerap energi buah api Phoenix, ia menemukan bahwa tidak hanya teknik generasi Phoenix surgawi yang meningkat sebagai hasilnya, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat pesat dalam prosesnya. Setelah setiap terobosan, langkah selanjutnya adalah akumulasi. Ini adalah proses siklus. Setiap terobosan bergantung pada fondasi yang kokoh dan akumulasi yang memadai. Itulah sebabnya para murid dari kekuatan-kekuatan besar selalu dapat berkembang begitu pesat. Mereka adalah para jenius. Dan dengan masuknya sumber daya yang terus-menerus dari kekuatan-kekuatan ini, mereka dapat berkembang dengan cepat. Terutama di benua kuno yang sunyi. Sumber dayanya ratusan atau ribuan kali lebih besar daripada di alam ketidaktahuan sejati. Selain itu, tidak ada penghalang untuk memasuki alam. Itulah sebabnya ada begitu banyak ahli alam transenden yang berusia lebih dari 100 tahun atau bahkan beberapa dekade. Meskipun Ye Xiwen tidak memiliki sumber daya yang besar, ia juga tidak perlu mengkhawatirkan banyak orang. Ia dapat menggunakan sumber daya apapun yang ia peroleh tanpa hambatan, yang merupakan alasan mendasar di balik pertumbuhannya yang pesat. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tidak lagi terburu-buru untuk keluar. Jika dia keluar sekarang, dia mungkin akan menghadapi serangan mendadak dari para ahli klan buaya racun bayangan. Jika dia bertemu mereka sekarang, dia hanya bisa melarikan diri dengan panik. Daripada itu, dia harus berusaha untuk menerobos terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkan untuk keluar. Keempat Phoenix kecil yang ditransformasikan dari buah api Phoenix berputar terus-menerus di dalam tubuh Ye Xiwen, diserap sedikit demi sedikit. Kekuatan Ye Xiwen juga meningkat sedikit demi sedikit, maju selangkah demi selangkah menuju puncak level pertama alam transenden. Perkembangannya bertahap, kecil namun solid, membangun fondasi yang luar biasa kuat bagi Ye Xiwen, berkat energi luar biasa dalam buah api Phoenix. Untuk novel-novel menarik lainnya, silakan kunjungi nama situs web platform. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Waktu berlalu bagai anak panah, dan banyak orang bahkan tak menyadari bahwa semuanya telah berakhir sebelum benar-benar berakhir. Dan selama 3 hari ini, Ye Xiwen hanya memiliki gambaran samar tentang apa yang terjadi di luar, karena dia telah tenggelam dalam kultivasinya selama 3 hari terakhir. Dalam 3 hari, kultivasinya akhirnya mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Ketika ia merasa tidak bisa lagi berkembang, Ye Xiwen akhirnya berhenti. Saat ini, hanya tersisa sedikit buah api Phoenix di tubuhnya. Biasanya, jika ia hanya mencapai puncak tingkat pertama alam transenden, ia mungkin tidak akan mampu menyerap energi dari satu buah api Phoenix sekalipun. Namun, tampaknya sebagian besar energi buah api Phoenix diserap oleh tubuhnya sendiri, dan sebagian lagi diserap oleh teknik generasi Phoenix surgawi, yang kemudian menyebabkan transformasi. Akibatnya, tidak banyak energi yang digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, hanya sebagian kecil yang digunakan. Hanya tersisa sedikit, cukup untuk 1 kali percobaan untuk menembus level kedua alam transenden. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada 1 langkah ini. Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam dan mulai memobilisasi energi esensi sejatinya dan energi buah api Phoenix. Kedua aliran deras itu berhasil berkumpul dan melancarkan serangan ke penghalang tingkat kedua alam transenden. Satu gelombang demi gelombang, seolah-olah serangan itu berlangsung terus-menerus, dengan segala sesuatunya bergejolak. Meskipun serangan ini agak tergesa-gesa, Ye Xiwen jauh lebih percaya diri karena bantuan buah api Phoenix. Waktu terus berjalan lambat di tengah serangannya yang terus-menerus. Sementara itu, di seberang kompleks istana, banyak ahli dari klan buaya bayangan sedang menjelajahi setiap istana satu persatu. Seperti semua orang yang masuk, mereka menghadapi serangan dari mayat api yang terganggu. Kita belum tahu kemana putra mahkota pergi. Kalau tidak, kita bisa pergi menemuinya. Dan kita tidak perlu repot-repot seperti ini. Kata seorang guru dari klan buaya bayangan. Agak kecewa, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada Ye Xiwen. Mereka juga menarik lebih banyak zombie api. Meskipun kekuatan mereka lebih unggul, mereka tetap sangat terganggu oleh zombie api ini.
Akan tetapi, yang tidak dapat mereka lihat adalah ketika dia berbicara. Wajah buaya Ying tiba-tiba berubah jelek, dan sedikit kebencian terpancar di matanya. Sebagai buaya Ying, yang hanya berada di bawah Pangeran Buaya dalam hal kepentingan di klan buaya racun bayangan, Pangeran Buaya adalah saingan terberatnya. Baginya, Pangeran Buaya adalah lawan yang tak tertandingi kekuatannya. Karena keberadaan Pangeran Buaya, ia tidak pernah bisa mendapatkan perlakuan paling senior di klan dan hanya bisa dianggap sebagai yang kedua. Meskipun peringkat ini dianggap sangat baik oleh banyak orang, meski begitu, banyak anggota klan buaya racun bayangan tidak menerima perlakuan seperti itu. Namun, ia tidak merasa demikian. Ia tidak puas dengan perlakuan seperti itu. Menurutnya, jika bukan karena Pangeran Buaya, ia pasti akan menjadi orang nomor satu di generasi muda. Bahkan terhadap Pangeran Buaya, ia sama sekali tidak takut, juga tidak merasa bahwa ia lebih rendah dari Pangeran Buaya. Ia hanya merasa bahwa ia lahir beberapa tahun lebih lambat dari Pangeran Buaya. Jika ia dan Pangeran Buaya lahir di tahun yang sama, maka tidak akan ada ruang bagi Pangeran Buaya untuk menonjol sekarang. Namun, penduduk suku tersebut tidak menyadari hal ini dan berasumsi bahwa Pangeran Buaya lebih kuat, sehingga lebih memihaknya. Lebih penting lagi, Pangeran Buaya berani mengabaikannya, menunjukkan bahwa ia praktis tidak layak mendapatkan perhatiannya. Awalnya, klan telah mengatur agar mereka berdua menyelidiki kebenaran di balik kematian buaya Xiangtian dan juga menyita harta karun di rumah abadi. Namun kini, Pangeran Buaya telah meninggalkan mereka sepenuhnya dan pergi bertarung dengan Jian Wushuang. Apa yang ia kira, sehingga ia harus memimpin tim? Mungkinkah mereka bawahannya? Memikirkan hal ini membuat Buaya Ying sangat tidak senang. Ia hampir selalu menentang Pangeran Buaya, mencoba membuktikan bahwa ia mampu melakukan yang lebih baik daripada Pangeran Buaya. Namun sayangnya kini tidak banyak orang yang menyadarinya. Ketika orang dari klan buaya racun tanpa bayangan itu mengatakan itu, rasanya seperti ia telah benar-benar mengobarkan api kemarahan, membuatnya benar-benar marah. Ia masih memikirkan bagaimana caranya mempersulit orang ini dan menunjukkan betapa kuatnya dirinya. Tiba-tiba, keributan terjadi tak jauh dari sana. Di dalam aula samping, sekelompok orang dikejar oleh mayat yang menyemburkan api. Mayat itu tak lain adalah anggota keluarga Wang. Sebenarnya mereka adalah kelompok manusia yang sama dengan anak itu kemarin. Seorang master dari klan buaya racun bayangan dengan cepat mengenali kelompok keluarga Wang. 2 kali mereka bertemu Ye Xiwen, anggota keluarga Wang hadir. Tetapi pada saat-saat itu, perhatian mereka hampir sepenuhnya tertuju pada Ye Xiwen, dan mereka hampir sepenuhnya diabaikan. Itulah sebabnya mereka membiarkan mereka pergi. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di sini. Itu benar-benar mereka, kata Bichen dengan nada sedikit sinis. Sempurna, hubungan antara orang-orang itu dan anak-anak itu jelas tidak biasa. Mereka bahkan mungkin terkait dengan kematian buaya Xiangtian. Ayo kita tangkap mereka semua dan interogasi mereka, kata Buaya Ying dingin. Suasana hatinya sedang buruk karena ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan. Dan karena tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya, ia tiba-tiba merasa seperti menemukan mainan yang menyenangkan. Meskipun ahli dari klan buaya racun bayangan itu tidak mendapatkan perhatian sebanyak yang ia dapatkan di dalam klan, ia tetap bukan elit biasa dan memiliki pendukung yang kuat. Terlebih lagi, ia tidak seperti Pangeran Buaya, yang hampir diakui secara universal sebagai pemimpin generasi berikutnya. Ia tidak mampu menyinggung semua orang, jadi ia harus menahan amarahnya. Namun, anggota keluarga Wang yang muncul sekarang berbeda. Di matanya, manusia rendahan ini bukanlah apa-apa. Mereka mati. Dan itu saja. Tidak peduli berapa banyak yang mati. Terlebih lagi, mereka mungkin terkait dengan kematian buaya Xiangtian, yang cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Meskipun kurangnya bukti, tetapi apakah klan buaya bayangan membutuhkan bukti untuk melakukan tindakan mereka? Tepat sekali. Kita tinggal pakai teknik introspeksi untuk mencari tahu apakah mereka terlibat, kata seorang master dari klan buaya bayangan dengan nada agak kejam. Wajahnya penuh kegembiraan. Soal apakah akan ada cedera yang tidak disengaja, itu bukan pertimbangan mereka.
Dengan kata lain, itu sama sekali tidak penting. Bahkan jika itu pembunuhan yang tidak disengaja, itu tidak masalah. Siapa yang berani mengeluh? Sementara itu, keluarga Wang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam. Saat ini, mereka hampir sepenuhnya fokus pada mayat api yang mengejar mereka. Setelah masa pelatihan ini, Wang Mengyu telah membuat kemajuan pesat. Dari hanya memasuki alam transenden tingkat kedua, kini ia telah mencapai puncak alam transenden tingkat kedua. Kemajuannya sungguh luar biasa. Terlebih lagi, bukan hanya dia, Wang Feiyun juga mencapai puncak alam transenden tingkat kedua belum lama ini. Mengikuti dari dekat, para ahli lain dari keluarga Wang juga mengalami kemajuan. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak alam transenden tingkat pertama, dan yang sedikit lebih baik semuanya telah memasuki alam transenden tingkat kedua. Kemajuan ini sepenuhnya membuktikan pepatah bahwa pengasingan diri tidak sebaik latihan. Meskipun latihan ini penuh bahaya, manfaat yang mereka peroleh jelas lebih dari cukup. Bab 884 Krisis Keluarga Wang. Sekalipun mereka diizinkan pergi segera, tak ada yang perlu disesali. Namun, masalah sebenarnya adalah, meskipun begitu, mereka masih jauh dari mampu menjelajahi tempat tinggal abadi ini. Bahkan satu mayat api saja sudah cukup untuk mengejar mereka ke sana kemari dalam kekacauan, membuat mereka benar-benar kacau. Bahkan tanpa kekuatan dahsyat mereka sebelumnya, mayat-mayat api ini masih dapat dengan mudah melepaskan kekuatan tingkat keempat atau kelima alam transenden, dan beberapa bahkan mencapai tingkat keenam, berkat naluri mereka dan daging zombie yang kuat. Mereka pernah bertemu zombie di tingkat keenam alam transenden. Mereka bisa merasakan aura mengerikannya dari jauh dan segera mengambil jalan memutar. Namun, bahkan sekarang, zombie di tingkat keempat alam transenden ini masih bisa mengejar mereka kemana-mana. Jika mereka hanya ahli biasa di tingkat keempat alam transenden, mereka pasti punya peluang untuk bertarung. Lagi pula, jumlah mereka sangat banyak, dan perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Juga bukan perbedaan antara ahli alam transenden setengah langkah dan ahli alam transenden. Namun, ini bukan ahli biasa di tingkat keempat alam transenden. Ia adalah zombie, dan bahkan zombie yang bermutasi. Ia tidak hanya memiliki racun mayat zombie, tetapi juga racun api. Sungguh mustahil untuk terkontaminasi olehnya sama sekali. Terlebih lagi, karena mereka adalah zombie dengan tubuh abadi. Daging dan darah mereka sekeras logam. Dan mereka tak kenal takut mati. Bagaimanapun mereka bertarung, sangat sulit untuk mengusir zombie api. Dibandingkan dengan para ahli biasa di alam transenden tingkat keempat, mereka 10 kali lebih merepotkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa dihancurkan dan dilarikan. Satu-satunya cara menghadapi para zombie ini adalah dengan menghancurkan mereka sepenuhnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, yang justru merupakan kekurangan mereka. Sehingga mereka hanya bisa terus melarikan diri. Wang Mengyu dan Wang Feiyun hanya bisa berhenti berulang kali untuk bekerja sama menangkis mayat api, sehingga semua orang bisa berlari lebih cepat. Dari orang-orang itu, hanya mereka berdua yang mampu menahan mayat api untuk sementara waktu. Raungan, melihat anggota keluarga Wang berlari semakin jauh, mayat api itu meraung berulang kali, dan seluruh aula tampak terbalik oleh raungan itu. Entah kenapa, mayat-mayat api ini tidak bisa berkeliaran terlalu jauh dari istana tempat mereka berkeliaran. Jika pengejaran terus berlanjut, keluarga kerajaan akan bisa lolos dari cengkeraman mayat api. Mayat api itu tiba-tiba mendorong dengan kakinya, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam, tepat di antara kedua pria itu. Kedua pria itu langsung terdorong terpisah oleh kekuatan yang sangat besar dan langsung terkejut. Mereka buru-buru memperkuat ki pelindung mereka untuk mencegah terinfeksi racun mayat atau racun api. Pada saat itu, mayat api itu menerkam punggung salah satu murid keluarga Wang, mengulurkan cakar hantu layunya dan mencabik-cabik ahli muda keluarga Wang itu tepat di jantungnya. Ia melahap jantung berdarah itu di tempat. Setelah melahapnya, mayat api itu tampak mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Raungan yang bahkan lebih dahsyat menembus puncak aula. Aura mayat api itu semakin kuat, dan ia akan naik ke tingkat berikutnya. Cepat pergi, Wang Mengyu segera mengabaikan mayat murid yang telah dibunuh secara brutal itu.
Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan benar-benar terjebak. Mayat api di tingkat keempat alam transenden saja sudah sangat mengerikan. Jika kau bertemu mayat api di tingkat kelima alam transenden, bukankah itu akan menantang surga? Jika mereka bertemu dengan mayat api di alam transenden tingkat kelima, mereka akan musnah sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang di keluarga Wang tercengang. Tetapi mereka tidak peduli dengan hal lain dan buru-buru berlari keluar dari aula utama dengan panik. Satu demi satu sosok beterbangan seperti meriam berat. Di belakang mereka terdengar raungan mengerikan dari mayat api. Benar saja. Tak lama kemudian, mayat api itu benar-benar melangkah ke tingkat kelima alam transenden. Tingkat yang telah memenuhi mereka dengan keputusasaan. Setelah menyelesaikan langkahnya, mayat api itu segera mengejar. Tetapi saat itu, anggota keluarga Wang sudah lari jauh. Mayat api itu tidak dapat mengejar meskipun ia ingin, dan hanya bisa berlari kembali dengan lesu, menyeret mayat murid keluarga Wang itu ke dalam. Setelah nyaris lolos dari kejaran mayat api dan tidak lagi merasakan kehadirannya, anggota keluarga Wang akhirnya bisa bernapas lega. Seorang anggota keluarga Wang ditangkap dan dibunuh, dan kini bahkan jasadnya pun tak dapat ditemukan. Saat itu, semua orang di keluarga Wang merasa sedikit sedih. Mungkin biasanya mereka adalah pesaing. Tetapi saat ini, mereka semua merasakan duka yang sama. Meskipun mereka telah bersiap menghadapi kemungkinan jatuhnya banyak korban sebelum kejadian itu, mereka tetap sangat tertekan ketika kerugian tersebut benar-benar terjadi. Ayo pulang, di sini. Kita seperti kutu busuk, mudah terinjak sampai mati. Tempat ini bukan untuk kita, kata seorang pakar muda dari keluarga Wang. Pernyataan orang ini langsung beresonansi dengan para ahli lain di keluarga Wang. Meskipun mereka juga orang-orang pilihan, dan meskipun mereka menjadi pusat perhatian di keluarga Wang dan bahkan Pulau Qinan, mereka juga sangat jelas dan harus mengakui bahwa di rumah abadi ini, mereka memang tidak berbeda dengan kutu busuk. Sebelumnya, di wilayah luar, mereka bisa dikatakan hidup seperti ikan di air. Meskipun ada beberapa bahaya, secara umum, hal itu masih dalam kemampuan mereka untuk mengatasinya. Akan tetapi, sekarang setelah mereka memasuki alam abadi, mereka mendapati bahwa mayat-mayat api ini semuanya berada pada tingkat keempat atau kelima alam transenden, dan tak seorang pun di antara mereka yang mampu mengatasinya. Di sini, mereka benar-benar seperti kutu busuk, dan bisa diinjak dan dibunuh kapan saja. Perasaan bahwa hidup mereka tidak berada di tangan mereka sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Pada saat itu, semua orang hanya punya satu pikiran, pergi secepat mungkin. Pada akhirnya, apakah akan pergi atau bertahan tergantung pada pendapat Wang Mengyu dan Wang Feiyun, yang merupakan pemimpin di antara generasi muda keluarga Wang. Saat ini, Wang Feiyun tidak lagi memiliki semangat kompetitif seperti yang biasa ia miliki dengan Wang Mengyu. Dengan seluruh tim yang berpotensi hancur kapan saja, bersaing dengan Wang Mengyu menjadi sia-sia dan bisa saja merenggut nyawanya. Tanpa disadari, ia juga mulai menerima Wang Mengyu. Mungkin karena ia merasa Wang Mengyu lebih cocok untuk memimpin keluarga Wang. Melihat semua orang menatapnya, Wang Mengyu tak punya pilihan selain berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita tidak akan mendapatkan apapun di sini. Kalaupun kita dapat, itu akan dianggap orang biasa tidak bersalah. Tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan." Semua orang mengangguk. Di sini, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Atau kalaupun mendapatkan, mereka tidak bisa mempertahankan apa yang mereka dapatkan. Ini masalah yang sangat nyata. Kurang dari BMAOR lebih besar dari. Kalau begitu, kita harus pergi sekarang. Atau semuanya bisa jadi rumit. Kata Wang Feiyun. Setelah membuat keputusan, ia tak akan ragu lagi. Mau kemana? Saat itu, terdengar suara yang agak menggoda dari tak jauh. Keluarga Wang langsung terkejut. Saat menoleh, mereka melihat seorang master dari klan buaya racun tanpa bayangan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemimpinnya tak lain adalah Bi Chen. Pada saat ini, Bi Chen hanya menyipitkan mata ularnya dan menatap dingin ke arah anggota keluarga Wang. Tetapi buaya Ying tidak lagi di sisinya. Awalnya,
Buaya Ying berencana untuk membunuh manusia-manusia ini secara pribadi untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi sebelum pergi, ia menerima pesan yang lebih penting dan bergegas pergi. Sehingga hanya dia yang memimpin tim untuk mengepung dan membunuh para ahli dari keluarga Wang ini. Menurutnya, itu masalah mudah. Para ahli muda dari keluarga Wang ini sama sekali tidak mengancam. Mereka hanyalah sekelompok seniman bela diri di tingkat pertama dan kedua alam transenden. Tindakan Ye Xiwen memang mengejutkannya. Tapi hanya itu. Mustahil baginya untuk merasa terancam. Meski begitu, orang-orang seperti itu sangat langka. Dan mereka jelas bukan anggota keluarga Wang di depannya. Kau, anggota keluarga Wang langsung tegang. Saat ini, setelah bertemu orang-orang ini, mereka secara alami mengerti maksudnya. Anggota klan buaya bayangan ini pasti punya niat jahat. Tidak perlu dikatakan lagi. Mereka akan memahaminya saat mereka mati. Kalian manusia benar-benar berani. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan anak itu? Dan apakah itu ada hubungannya dengan kematian buaya Siang Tian? Tanya Bichen dingin. Menyipitkan mata ularnya. Tatapan dinginnya menunjukkan niat membunuh yang berbahaya. Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian buaya Siang Tian itu. Wang Mengyu melangkah maju dan berkata, saat ini, sangat penting untuk tidak mengakui adanya hubungan apapun dengan ini. Atau dia pasti sudah mati. Meskipun mereka tampaknya memiliki niat jahat yang sama dengan kita, setidaknya kita masih memiliki secercah harapan. Namun, jika kita mengakui ada hubungannya dengan ini, meskipun itu hanya membuat mereka sedikit curiga, maka kita akan hancur. Sekalipun mereka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tetap saja ini masalah nyata. Tidak apa-apa, kau pikir aku akan percaya apa yang kau katakan? Bichen mencibir. Kalau kau tidak percaya, kenapa kau bertanya? Wang Feiyun melangkah maju dan membalas dengan marah. Ini sama saja memperlakukan kami seperti monyet. Hahaha, para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan tertawa terbahak-bahak. Saya tidak menyangka mereka benar-benar menebaknya. Jadi bagaimana jika kita memperlakukan mereka seperti monyet? Dia cuma manusia biasa. Tapi beraninya dia mempertanyakan kita. Dia mau mati. Keluarga Wang tampak sangat muram. Anggota klan buaya racun tanpa bayangan ini benar-benar memperlakukan mereka seperti monyet. Sama sekali tidak menganggap serius mereka. Dan bahkan hanya memanfaatkan mereka sebagai hiburan. Entah ada hubungannya atau tidak, kita akan mengetahuinya dengan menangkapnya dan mencari jiwanya. Saat itu, seorang master dari klan buaya racun tanpa bayangan menangkapnya dengan cakar besar, membuat seorang murid keluarga Wang lengah. Bab 885 Ye Xiwen tiba. Para anggota keluarga Wang tersentak kaget. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan tanpa daya ketika salah satu rekan mereka ditangkap oleh ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan ini. Sama sekali tidak ada cara untuk menghadapinya. Karena ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan yang ada di hadapan mereka jauh lebih kuat daripada mayat api sebelumnya. Hanya satu mayat api itu saja sudah cukup untuk membuat mereka berlarian dalam kekacauan. Apalagi ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan ini. Selain itu, ada juga Bichen dan 7 ahli lainnya dari klan buaya racun tanpa bayangan. Barisan seperti itu sudah cukup untuk menghabisi keluarga Wang 10 atau 8 kali lipat. Dibandingkan dengan klan buaya bayangan, para penguasa wilayah laut ini, apalagi hanya beberapa dari mereka, bahkan seluruh keluarga Wang, atau bahkan gabungan kekuatan Pulau Qinan, akan sangat lemah. Wang Mengyu mengepalkan tangan mungilnya erat-erat. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Tangannya terkepal begitu erat hingga tetesan darah menetes di wajahnya tanpa ia sadari. Semua itu karena amarah yang telah ia serap dari telapak tangannya. Matanya yang indah berkobar penuh amarah saat ia menatap para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan. Namun, ia tak berdaya. Sekalipun mereka semua bergabung dan menyerang bersama, mereka takkan mampu menandingi siapapun. Mereka hanya bisa pasrah menerima nasib mereka. Jika memang sampai seperti itu, mereka tak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Dan mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Satu-satunya hal yang memberinya harapan adalah mereka sama sekali tidak terlibat dengan kematian krokodil Siang Tian.
Meskipun mereka diam-diam menduga apakah itu terkait dengan Ye Xiwen, itu hanyalah tebakan. Mereka sebenarnya tidak terlibat dalam masalah ini. Dengan kata lain, mereka tidak bersalah. Sekalipun salah satu murid mereka ditangkap dan diinterogasi, mereka masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka jelas punya harapan. Mudah-mudahan, setelah klan buaya bayangan mengungkap kebenaran, mereka akan diizinkan pergi. Ah! Serangkaian jeritan terdengar dari mulut murid keluarga Wang. Kepalanya dicengkeram oleh ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan. Gelombang cahaya gelap menyelimutinya, mengekstrak jiwanya dan mencabik-cabiknya, mencari informasi yang diinginkannya. Rasa sakit rohani semacam ini ratusan atau bahkan ribuan kali lebih hebat daripada rasa sakit fisik. Bahkan orang terkuat pun tak sanggup menanggung rasa sakit seperti itu. Mendengar suara seperti itu, anggota keluarga Wang hanya bisa mengepalkan tangan dan menahan amarah, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka semua tahu betul siapa yang kini mengendalikan hidup dan mati mereka, dan semua perlawanan mereka sia-sia. Mereka hanya bisa pasrah pada penghakiman dan memutuskan apakah mereka akan hidup atau mati. Menghadapi kematian anggota keluarga Wang ini, mereka tidak punya pilihan selain melupakannya. Wang Feiyun, khususnya, memiliki mata merah. Ia belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Dipermalukan sesuka hati tanpa ada jalan keluar. Bahkan melawan Wu Chenhai, ia memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya. Tetapi sekarang, menghadapi para ahli dari alam transenden tingkat kelima klan buaya racun bayangan, ia tidak lagi memiliki kepercayaan diri itu. Ini karena masing-masing dari mereka tidak kalah kuat dari ayah Wang Mengyu, Wang Yanghua. Barisan seperti itu sangat mewah dan dapat menghabisi keluarga Wang berkali-kali. Mereka tidak bisa hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka juga harus mempertimbangkan situasi yang akan dihadapi keluarga Wang. Tetapi perasaan ini benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya dan jijik. Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Sialan. Bagaimana aku menanam ini? Klan buaya racun bayangan. Jika suatu hari aku datang, aku akan memusnahkan rasmu. Wang Feiyun memendam kebencian yang amat sangat. Setelah waktu yang entah berapa lama, anggota keluarga Wang yang sedari tadi meratap dan menjerit akhirnya berhenti. Napasnya perlahan tersengal-sengal. Fokus di matanya perlahan memudar, dan semua kekuatan hidupnya lenyap. Pakar dari klan buaya racun tanpa bayangan akhirnya selesai membaca semua ingatan. Mengerutkan kening sambil berkata, "Hei, ini aneh. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan manusia-manusia remeh ini. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa." Pakar dari klan buaya bayangan itu dengan santai melemparkan mayat anggota keluarga Wang ke samping. Berkata dengan ekspresi agak bingung, seolah-olah ia tidak menduga hal ini. Alasan mereka datang untuk membuat masalah bagi anggota keluarga Wang bukan hanya karena mereka telah melihat mereka berdiri bersama Ye Xiwen 2 kali. Tetapi mereka juga curiga bahwa anggota keluarga Wang pasti terkait dengan kematian buaya Xiangtian. Kalau tidak, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Namun, setelah meninjau ingatannya, ia tidak dapat menemukan hubungan apapun antara mereka dan anggota keluarga Wang. Karena kami sudah tahu dan ini bukan urusan kami, bisakah kau membiarkan kami pergi? Kata Wang Mengyu sambil melangkah maju. Kemudian, ia berbalik dan membawa keluarga Wang pergi. Tunggu sebentar. Kapan aku bisa mengizinkanmu pergi? Bi Chen tiba-tiba angkat bicara. Wajah para anggota keluarga Wang, yang membelakangi klan buaya racun tanpa bayangan, langsung membeku. Mereka semua berbalik. Hati mereka berkobar dengan amarah yang semakin besar. Karena ini bukan urusan kita. Kenapa kita tidak bisa pergi? Kata Wang Feiyun dengan nada kesal. Kapan aku bilang kau boleh pergi hanya karena ini bukan urusanmu? Bibir Bi Chen melengkung membentuk senyum berbahaya dan kejam. Seolah-olah dia baru saja melihat lelucon lucu. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Karena ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kenapa kau masih mempersulit kami? Kami benar-benar tidak tahu bagaimana si buaya Xiangtian itu mati. Seorang ahli muda dari keluarga Wang meraung. Akhirnya tak mampu menahan diri lagi. Bagi mereka, para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan ini sudah keterlaluan, memperlakukan mereka seperti monyet mainan.
Entah mereka ada hubungannya atau tidak, mereka tidak berniat melepaskan mereka. Kau berencana menghabisi mereka tanpa alasan. Memangnya kenapa kalau mereka memang begitu? Mereka cuma segelintir manusia. Kita sudah membunuh mereka. Itu saja. Alasan apa yang kita butuhkan? Kalian benar-benar ingin alasan dari kami. Konyol sekali. Seorang master dari klan buaya bayangan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah mendengar lelucon paling menggelikan di dunia. Itu cuma angan-anganmu saja. Kau pikir kau bisa pergi hanya karena itu bukan urusanmu. Kau berhubungan dengan anak itu. Itu sudah pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang tak termaafkan. Jangan coba-coba. Apa kau pikir tidak ada ahli di antara kita manusia? Perilakumu pasti akan memicu kemarahan publik cepat atau lambat. Begitu kau dimusuhi oleh semua ahli manusia, bahkan klan buaya racun bayanganmu akan musnah. Wang Mengyu melangkah maju dengan arogan dan berkata, sekalipun ras manusia kita lemah, kita tetaplah ras kelas 1 di benua ini. Klan buaya racun bayanganmu hanyalah ras kelas 2, atau bahkan kelas 3. Jangan coba-coba. Kata-kata Wang Mengyu segera membuat semua orang di keluarga Wang merasa senang dan sangat nyaman. Ya, ras manusia sekarang sangat tersebar, dengan banyak faksi. Laut tak berujung secara tradisional bukanlah wilayah manusia. Namun pada akhirnya, manusia hanyalah salah satu dari sedikit ras yang dapat berpartisipasi dalam perebutan supremasi benua. Apa klan buaya racun bayanganmu? Kalian hanyalah ras kelas 2 atau bahkan kelas 3. Jika kalian benar-benar membuat marah para ahli manusia, memusnahkan kalian akan sangat mudah. Hanya saja, para ahli manusia saat ini terikat oleh berbagai ras dan tidak dapat melepaskan diri. Situasi umat manusia saat ini memang cukup lemah. Hampir semua ras besar telah menunjukkan permusuhan yang nyata terhadap umat manusia, ingin menyerbu wilayah manusia. Oleh karena itu, sebagian besar penguasa sejati umat manusia berada di benua kuno. Hanya ada sedikit penguasa di daerah terpencil seperti ini. Jadi, ketika manusia yang tinggal di daerah terpencil ini menghadapi penindasan ras asing ini, mereka hanya bisa menelan amarah mereka karena situasi umat manusia secara keseluruhan terlalu buruk. Bahkan para seniman bela diri yang tumbuh di lautan tak berujung ini pun mengetahui hal ini dan diperingatkan oleh para tetua mereka mengapa mereka harus menelan amarah mereka. Para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan langsung memucat. Ras laut adalah raksasa yang mampu menyaingi ras manusia dan bahkan mendominasi. Tetapi klan buaya racun tanpa bayangan, pada dasarnya, hanyalah salah satu kelompok di antara ras laut. Hal ini sangat menyakitkan bagi mereka. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Makhluk terkutuk ini. Tinggalkan wanita manusia itu untukku. Aku ingin menjadikannya pelacur untuk semua pria neraka yang hidup. Bantai mereka, para ahli dari klan buaya bayangan, yang titik lemahnya telah diserang, menunjukkan ekspresi ganas dan kejam di wajah mereka. Ketenangan mereka yang pura-pura telah lenyap sepenuhnya. Mereka tidak pernah berniat melepaskan anggota keluarga Wang. Terlepas dari apakah mereka terkait dengan kematian buaya Xiangtian atau tidak, mereka tidak akan melepaskan mereka. Kata-kata Wang Mengyu semakin menusuk hati mereka. Ya, memang ada banyak faksi di antara manusia, tetapi mereka semua adalah ras yang sama. Apa itu ras laut? Mereka hanyalah sekelompok ras laut yang berbeda. Itu hanya istilah umum dan tidak berarti apa-apa. Bertarung sampai mati, teriak Wang Mengyu. Esensi sejatinya langsung memancar. Mungkin, dibandingkan dengan para ahli klan buaya racun tanpa bayangan sebelumnya, mereka terlalu lemah. Tetapi saat ini mereka sama sekali tidak mau mundur. Dan sama sekali tidak ada jalan keluar. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Pilihannya cuma dua. Kamu mati atau aku mati. Paling buruk, aku akan menjadi pahlawan lagi dalam 18 tahun. Dan aku akan menghajar mereka. Anggota keluarga Wang juga ikut gempar dan berteriak berulang-ulang. Pergi, bunuh manusia-manusia ini. Aku ingin. Mereka berharap mati. Bichen memberi perintah. Dan para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan segera beraksi. Seorang master dari klan buaya racun tanpa bayangan menerjang maju. Sosoknya meninggalkan bayangan hitam saat ia menerkam anggota keluarga Wang, berniat membunuh mereka dalam sekejap. Pada saat itu,
Suara melengking udara yang terkoyak terdengar. Dan bila energi berapi turun dari langit, mengiris udara dan langsung jatuh. Puff, pakar dari klan buaya racun bayangan itu bahkan tak sempat berteriak sebelum kepalanya terpenggal.